Pengertian pembaharuan atau inovasi pendidikan. Pembaharuan atau inovasi pendidikan dan pembelajaran selalu dilaksanakan dari waktu ke waktu dan tak pernah henti. Berbicara mengenai inovasi atau pembaharuan, pembaharuan berasal dari istilah invention dan discovery. Invention adalah penemuan suatu yang benar-benar baru, artinya hasil karya manusia. Discovery adalah penemuan sesuatu benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Inovasi pendidikan ialah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun hakikat dari inovasi pendidikan, yaitu inovasi pendidikan digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan atau untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu inovasi terhadap tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan pengajaran, isi kurikulum pengajaran, serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Beberapa inovasi pendidikan pada tingkat sekolah dasar, salah satunya yaitu adanya SD Pamong untuk anak terlantar dan putus sekolah. Selanjutnya, adapun komponen inovasi yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, karakteristik inovasi dan yang kedua, atribut inovasi. Karakteristik inovasi menurut Rogers yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi adalah keuntungan relatif, kompatibel, kompleksitas, trivialitas, dan observabilitas. Sedangkan atribut inovasi menurut Zaltman adalah pembiayaan, balik modal, efisiensi, risiko dan ketidakpastian, mudah dikomunikasikan, kompatibilitas, kompleksitas, status ilmiah, kadar keaslian, dapat dilihat kemanfaatannya, dapat dilihat batas sebelumnya, keterlibatan, hubungan interpersonal, kepentingan umum atau pribadi, dan penyuluh inovasi. B. Faktor yang mempengaruhi pembaruan atau inovasi pendidikan. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, dapat diciptakan inovasi-inovasi baru. Inovasi ini harus disebarkan agar terjadi perubahan sosial. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendidikan, di antaranya 1. Pandangan terhadap pendidikan. Terjadinya perubahan pendidikan, salah satu faktor dasarnya adalah adanya pandangan manusia terhadap pendidikan itu sendiri. Adapun usia pendidikan pada hakikatnya sejajar dengan usia manusia sendiri. Manusia yang mengalami pendidikan yang baik dan teratur sejak kecil, ia akan menjadi manusia yang dewasa. 2. Pertambahan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, maka bertambah juga bangunan dan tenaga pendidikan yang akan mentransformasi berbagai ilmu. Perubahan ini bertujuan agar para anak didik mendapatkan pendidikan yang layak dan nyaman dalam belajar. Karena yang demikian itu termasuk dari cara-cara mensukseskan pendidikan pada anak didik. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ini, maka kurikulum sekolah juga harus dirubah menjadi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknik yang sedang berkembang pada saat itu. Adanya perubahan kurikulum ini tidak lain agar anak didik bisa hidup di masyarakat dengan bekal ilmu pengetahuan di masyarakat. 4. Tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Tidak semua pengetahuan atau pendidikan didapat di sekolah. Pendidikan juga dapat diperoleh di luar sekolah. Dengan demikian, anak didik yang ingin memperdalam ilmu yang tidak diajarkan di sekolah, ia harus mempelajarinya di luar sekolah. Berikutnya yang C, tujuan pembaruan pendidikan. Pembaruan pendidikan adalah perspektif baru dalam dunia kependidikan, mulai dari dirintisnya sebagai alternatif untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang sampai saat sekarang ini belum terlaksanakan secara tuntas. Jadi, pembaruan pendidikan di Indonesia, pembaruan pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dan menyongsong perkembangan dunia pendidikan yang sesuai, yang memberikan harapan sesuai dengan kemajuan pendidikan. Tujuan dari inovasi pendidikan nasional Indonesia ini, yang pertama adalah lebih pemerataan pelayanan pendidikan. Dengan pembaharuan pendidikan,
Diharapkan proses pemerataan proses pendidikan dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di pedalaman atau di pelosok. Yang kedua adalah lebih efisiensi dan ekonomis pendidikan. Diharapkan dapat mengurangi angka peserta yang putus sekolah atau yang tidak sekolah atau tidak masuk pada waktunya. Yang ketiga adalah pendidikan kreatif dan relevan. Pembaharuan pendidikan ini diharapkan setelah mengenyam pendidikan dapat mengimplementasikan pendidikan ini dalam dunia kerja yang sesuai dengan pendidikannya. Yang keempat adalah lebih meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia. Yang kelima, lebih serasinya kegiatan belajar yang sesuai dengan tujuan. Yang keenam, lebih efisien dan kreativitas sesuai dengan penyajian. Yang ketujuh, sesuai lebih lancar dan sempurna sistem penyajian informasi kebijakannya.